Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari Ecotourism Bali. Hari ini lagi ada di Arkamara di Jiwa Ubud yang salah satu Eco Climate Badge Hospitality. Dan ini kita sangat senang sekali bisa datang ke Arkamara di Jiwa. Tentunya kita akan tahu banyak tentang Arkamara di Jiwa, kenapa bisa dikatakan sebagai hotel yang sustainability, yang concern dengan sustainability dan juga bisa dikatakan sebagai hotel yang ramah lingkungan. Jadi, hari ini kita akan bersama Pak Endi. Selamat pagi Pak Selamat Endi. pagi Om Swastiastu. Tentunya teman-teman kita akan menanyakan banyak hal, kenapa, Arkamara bisa dikatakan sebagai hotel yang, ramah lingkungan, kemudian kenapa Arkamara juga memilih menjadi hospitality yang ramah lingkungan juga. Jadi kita akan menanyakan banyak hal dengan Pak Endi. Pak Endi boleh perkenalkan diri dulu Pak Endi? Baik, terima kasih Bu Yuni sebelumnya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya dengan Endi Hermawan, saya General Manager Arkamara di Jiwa Ubud. Jadi hari ini luar biasa sekali, cukup cerah cuaca setelah beberapa hari tidak hujan, Stungkare. Jadi kami Arkamara di Jiwa Ubud adalah salah satu properti yang di-manage oleh di Jiwa Sanctuaries, terletak di heart of Ubud, jadi di titik pusat Ubud. Dengan center Ubud kami hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Kami pun memiliki shuttle untuk deliver tamu ke arah sana. E Arkamara di Jiwa Ubud adalah hospitality industry, dalam hal ini berbentuk akomodasi hotel yang majority areanya sekitar 60% lebih adalah area hutan. Jadi itu yang kami jaga dari pertama kami membangun resort ini. Resort kami terdiri dari suite, dan juga villas. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, majority kami memiliki banyak sekali pepohonan yang memang original dari Ubud, yang tetap kami pertahankan di sana. Mengapa sustainability itu penting bagi kami? Tentu saja setiap properti ketika dia berada di suatu lokasi, tentunya kita harus bangga dengan culture atau budaya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Dan kebetulan lokasi kami adalah di Bali dan tentunya teman-teman mengenal Trihita Karana. Saya percaya bahwa Trihita Karana bisa memberikan dampak positif jangka panjang yang sustain terhadap lingkungan, hubungan antar manusia dan hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa sustainability ini penting dan menjadi flagship program kami di dalam program 1% for Smile and Tree, yang nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut terkait program itu. Baik, menarik sekali teman-teman semuanya. Seperti kita lihat ya juga nanti, ada Arkamara di Jiwa ini feels-nya berbeda banget. Dan, saya kayak no wonder banget kalau Arkamara di Jiwa bisa mendapatkan, badge Gold apalagi dari Eco Climate Badge dan bisa dikatakan, properti yang ramah lingkungan. Jadi, tadi dengan alamnya yang masih asri, kemudian segala hal di sini concern dengan sustainability, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Arkamara di Jiwa menjadi salah satu properti yang Eco Climate Badge, by Ecotourism Bali. Dan, karena di sini Arkamara di Jiwa sudah mendapatkan Eco Climate Badge yang Gold apalagi teman-teman. Nah, ini kita akan tanyakan lebih dalam lagi kepada Pak Endi, bagaimana, preparations-nya, persiapannya, kemudian bagaimana, experience-nya sebelum dan juga sesudah mendapatkan, Eco Climate Badge dan ya, itu yang kita akan tanyakan kepada Pak Endi. Pak Endi boleh diceritakan bagaimana experience-nya, mmm, untuk mendapatkan Eco Climate Badge ini untuk, preparations-nya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Bu Yudi. Menarik sekali, bagaimana proses untuk mendapatkan Gold Eco Climate Badge dari Ecotourism Bali. Jadi sedari awal kami menerima informasi terkait dengan badge yang diluncurkan oleh Ecotourism Bali, kami tidak membuang-buang waktu untuk kemudian mendaftar kepada Ecotourism Bali, untuk kemudian diaudit
ataupun di-assess sejauh mana properti kami berperan aktif dalam menjaga lingkungan, berperan aktif dalam membantu sosial sekitar, dan berperan aktif terhadap sustainability development goal yang dicanangkan 2030. Menarik karena, kami sebetulnya tidak melihat akankah kami mendapatkan gold, silver, ataupun bronze. Tujuan kami adalah sebetulnya ingin meningkatkan potensi yang kami miliki terkait dengan hal yang selaras dengan sustainability gitu. Jadi selama proses tersebut berjalan, ada beberapa hal yang memang kami, siapkan di sana, tapi sejatinya mulai dari arrival sampai dengan post departure, sesungguhnya kami sudah menerapkan itu tanpa kami sadari. Sebagai contoh di kamar kami tidak lagi menggunakan plastik botol, kami menggunakan botol gelas yang kami reuse setiap hari, dan itu memang suatu bentuk, untuk mengurangi hal tersebut. Kemudian beberapa hal juga yang kami sebetulnya sudah lakukan sebagai bentuk sustainability, bagaimana mengurangi plastik di area sekitar. Kami bukan hanya di hotel, namun kami juga encourage tamu untuk membawa plastik botol ke tempat kami sebanyak 5 buah dan kami tukarkan dengan koktail, gitu. Itulah salah satu bentuk, sustainability effort atau program yang kami coba lakukan. Dan surprisingly ada beberapa hal juga yang kami pelajari dan kami belajar dari Ecotourism Bali, salah satunya adalah bagaimana menghitung karbon, emisi karbon yang kami produksi dan bagaimana kami bisa menggantinya dengan sesuatu hal agar, kembali lagi ke alam atau lingkungan, bisa. Kurang lebih seperti itu dan kami cukup berbangga setelah mendapatkan Ecotourism Badge Gold, dan kami tidak expect bahwa hasil self assessment kami ternyata setelah di-assess hasilnya nilainya jauh lebih tinggi daripada self assessment kami. Terima kasih sekali. Selamat ya, Pak. Karena untuk mendapatkan gold itu banyak banget asesmennya dan skornya lumayan tinggi teman-teman. Jadi, sudah bisa dikatakan, Arkamara di Jiwa ini memang well deserve untuk mendapatkan gold, gitu. Terima kasih. Dan, ada beberapa hal lagi yang saya ingin tanyakan lagi Pak mengenai Arkamara di Jiwa dan juga Eco Climate Badge-nya sendiri. Karena dari, Ecotourism Bali juga sudah memberikan guideline ataupun pedoman untuk bagaimana improve, sustainability sites-nya, kemudian, sejauh mana sih guidelines tersebut bisa membantu Arkamara di Jiwa untuk, lebih baik lagi in terms of sustainability-nya itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa, yang kami lakukan adalah salah satu bentuk, kontrol diri terhadap diri kami sendiri dan ingin melihat sejauh mana kami sudah berperan. Dan tentu saja dengan adanya Ecotourism Bali memberikan banyak sekali masukan bagi kami. Salah satunya adalah yang mungkin terlihat simpel, pembelian barang-barang di purchasing yang requirement-nya harus, mengutamakan hasil olahan lokal. Yang itu yang membuat kami, mmm, sedikit tersadar bahwa, semuanya harus berjalan sesuai dengan on paper. Jadi apa yang kami lakukan memang kami sudah melakukan hal tersebut. Banyak, vendor-vendor yang kami gunakan di tempat kami memang berasal dari lokal, namun semuanya haruslah jelas tertulis di atas kertas sehingga agreement yang kami lakukan pun memang betul-betul mengutamakan mereka-mereka yang, memproduksi barang-barang dari lokal. Kemudian, beberapa hal juga yang kami sadari bahwa ini merupakan hal yang positif buat kami adalah keterlibatan owner kami sendiri. Jadi, owner kami kebetulan berasal dari lokal community juga, berasal dari Bali juga, dan beliau juga memiliki, kepedulian yang sangat-sangat intens terhadap kami sebagai karyawan. Nah, jadi apa yang beliau lakukan pada saat galungan, pada saat hari raya Nyepi, kepada seluruh karyawan kami dengan membagikan, parsel, dengan membagikan ayam,
kepada karyawan kami ternyata sangat-sangat bermakna terhadap asesmen ini, gitu. Dan itu menjadi nilai plus dari hotel kami. Artinya ketika owner memiliki kepedulian terhadap karyawannya dan karyawannya happy, tentu saja kebahagiaan itu pasti akan tersebar kepada tamu-tamu kami yang menginap, gitu kurang lebih. Wah, menarik sekali, Pak. Nah, karena tadi, kita udah highlight juga kalau Arkamara di Jiwa itu sudah mendapatkan Gold, Eco Climate Badge. Pastinya, sampai saat ini masih ada sesuatu hal yang masih dalam progres atau mungkin masih menjadi fokus, areanya sekarang. Kayak mungkin dari, lingkungan ataupun sosial. Nah, Arkamara di Jiwa kayaknya tadi sudah di-mention juga sama Bapak. Boleh diceritakan lebih, detail lagi, Pak, apa sih yang sampai saat ini masih dalam progres ataupun masih terus dikontribusikan ke masyarakat, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Arkamara di Jiwa Ubud, meluncurkan program, flagship program, atau program unggulan kami yang kami namakan 1% for Smile and Tree. Jadi, pada Januari 2025 program ini resmi kami luncurkan dengan tujuan adalah bagaimana kami memiliki manfaat terhadap 5 komponen Sustainability Development Goal, dalam hal ini adalah people, prosperity, planet, partnership, dan juga peace, gitu. Bagaimana kami berperan lebih nyata terhadap kelima hal tersebut. Program 1% for Smile and Tree ini adalah satu program yang kami desain sedemikian rupa untuk bisa memberikan timbal balik kami secara positif kepada masyarakat sekitar. Jadi 1% for Smile itu bermakna bahwa kami setiap bulannya atau setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan dengan konsisten memberikan bantuan kepada yayasan-yayasan yang kami sudah MOU. Jadi sampai saat ini kami sudah memiliki 4 yayasan yang kami sudah MOU-kan dalam bentuk kerjasama. Yayasannya adalah yayasan sekeliling kami terdekat, contoh seperti Yayasan Permata Hati, kemudian Sagittarius, Bakti Senang Hati, and then juga Yayasan The Legong, untuk bisa kami bantu secara konsisten, terus-menerus. Kemudian tree-nya, kami percaya bahwa setiap pembangunan gedung di dalam suatu area pasti akan memangkas pohon, baik itu 1, 2, maupun 3. Nah, tree ini adalah upaya kami konservasi atau membangun kembali apa yang hilang dari pembangunan itu. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Gianyar untuk bisa support dalam bentuk tanaman, eee, bibit tanaman yang kemudian akan ditanam sesuai dengan survei ataupun, kebutuhan dari Dinas Lingkungan Hidup. Sampai saat ini sudah ratusan tanaman kami sumbang dan sudah ada 3 tempat kurang lebih kami datangi, yaitu di Desa Temesi, Desa Mas, dan Desa Sumitra untuk kami konservasi tanaman tersebut. Dan ini adalah program berkelanjutan. Ya, kami tidak akan berhenti dari program ini. Dari mana kami mendapatkan dana, kurang lebih adalah dari 1% dari revenue direct booking kami. Jadi dengan harapan bahwa setiap direct booking yang booking ke tempat kami, akan kami sisihkan 1% untuk, teman-teman di yayasan dan penanaman pohon. Kurang lebih seperti itu deh. Nah, ini juga menarik, sekali, teman-teman semuanya, karena siapapun yang, nginep di sini, itu artinya kita juga berkontribusi untuk alam. Karena tadi, dari Arkamara di Jiwa, 1%-nya dari direct, booking ke Arkamara di Jiwa, itu akan dikontribusikan lagi ke alam, ke sosial, dan juga ini, secara nggak langsung kita kontribusi kepada alam kita, gitu. Jadi, ya, itu alasannya juga kenapa teman-teman harus memilih hospitality atau properti yang sudah ter-verified dengan Eco Climate Badge karena kita akan berkontribusi banyak kepada alam. Setelah kita tahu kalau Artamara di Jiwa Ubud itu adalah salah satu properti yang sangat ramah lingkungan, teman-teman, pastinya, kita juga pengen tahu ya bagaimana sih contoh konkretnya,
Arkamara di Jiwa melaksanakan atau mengimplementasikan sustainability itu di propertinya. So, Pak Andi boleh diceritakan Pak, apa saja bentuk, konkretnya yang sudah diimplementasikan oleh Arkamara di Jiwa Baik mengenai sustainability, Pak? baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang sustainability, kita dalam sebuah hotel tentunya kami lebih dapat menceritakannya dari mulai tamu sebelum mereka tinggal sampai dengan mereka checking out sih. Jadi sebelum mereka tinggal, segala bentuk informasi yang patut mereka ketahui terkait Bali, terkait program yang kami miliki, itu sudah kami kirimkan terlebih dahulu ke mereka. Jadi sebelum mereka tiba pun, kami encourage mereka untuk melakukan pre-check-in. Jadi dengan adanya pre-check-in ini, kami tidak perlu lagi urusan administrasi di front office. Jadi kita mengurangi, konsumsi kertas di sana. Dengan pre-check-in ini tamu hanya perlu upload pasportnya dia, kemudian tanda tangan secara digital, dan itu sudah syah dan ketika tamu tiba, kami tinggal memberikan kunci dan kami tinggal mengantarkan tamu ke kamarnya. Kemudian ketika mereka di kamar pun buat amenities kami sudah tidak ada lagi menggunakan plastik. Jadi kalaupun ada yang harus, diganti, kami menggantinya dengan yang ramah lingkungan dalam bentuk KY. Seperti contoh sisir, kita menggunakan sisir dari KY. Kemudian saver kami juga menggunakannya dari kayu. Toothbrush kami pun menggunakannya dari KY. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mineral water yang kami setup di kamar, itu kami tidak setup plastic bottle, tapi kami setup glass bottle di sana. Kemudian ketika Bapak dan Ibu ke restoran, kami pun tidak menggunakan straw yang plastik, tapi kami sudah menggantinya dengan cassava yang which is sangat-sangat ramah lingkungan sekali. Kemudian ketika Bapak Ibu menginginkan makanannya di take away box kami sudah tidak lagi berbentuk plastik ataupun styrofoam. Take away box kami semuanya berbentuk cassava maupun paper. Jadi ini sangat-sangat ramah lingkungan sekali. Demikian pun ketika tamu sebelum check out departure letter yang dulunya menggunakan kertas, kami sudah tidak lagi menggunakan kertas. Kami sending by email, reminding mereka by WhatsApp, dan sampai dengan post departure. Jadi lingkaran circle tamu ini yang coba kami lihat, kami telisik apa yang bisa kami lakukan lebih untuk menjaga sustainability di tempat kami, khususnya menjaga rumah kami Bali ini agar lebih tetap indah sampai dengan jangka waktu yang lama atau yang panjang, kurang lebih seperti itu. Wah, menarik sekali. Dan, udah berasa feel-nya tuh sangat sangat sangat, ramah lingkungan dari sebelum datang, kemudian udah nyampe di propertinya, dan sampai kita meninggalkan propertinya itu akan merasakan hal yang sangat berbeda kalau kita stay-nya di properti yang belum ada, Eco Climate Badge-nya. Jadi, teman-teman bisa memvalidasinya nanti kalau ada kesempatan bisa, stay di Arkamara di Jiwa dan bisa assess juga nih seberapa sustainable Arkamara di Jiwa. Dan, Pak Endi, how you can influence, bagaimana Pak Endi juga bisa influence, other property untuk bisa, mendapatkan Eco Climate Badge gitu Pak? Kenapa, benefit-nya bisa dibagikan ke Baik, pemirsa? untuk mengikuti Eco Climate Badge ini adalah satu bentuk refleksi diri bagi kami ya. Jadi ketika kami berbicara dengan rekan-rekan hotelier bahwasanya badge ini adalah sebagai hasil saja, sebagai sebuah bentuk hasil apa yang sudah teman-teman lakukan. Tapi yang jauh lebih penting dan kami percaya bahwa asesmen itu sendiri memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada hasil itu sendiri. Proses itu yang jauh lebih penting. Ketika Bapak dan Ibu menemukan bahwa di dalam mendapatkan Eco Climate Badge ini bahwa, "Oh, hotel kami belum memiliki itu. Oh, hotel kami sudah memiliki itu." Hal tersebutlah, proses itulah yang sebetulnya sangat-sangat penting sekali.
untuk hospitality industry menyadari bahwa sejauh mana hotelnya atau industrinya telah berperan aktif dalam ekoturism di Bali. Jadi, beach-nya it is important, but the process is more valuable. Wah, terima kasih. Menarik, dan, teman-teman semuanya terima kasih banyak Pak Endi sudah membagikan banyak hal ke teman-teman semuanya yang ada di Ecotourism Bali YouTube dan, betul, untuk hotel-hotel lainnya juga bisa mengikuti jejak Pak Endi nih di Arkamara di Jiwa untuk bisa mendapatkan Eco Climate Badge dan kita membuat Bali lebih sustainable, lebih asri dan juga mendapatkan traveler yang responsible. Jadi, terima kasih banyak Pak Endi sudah membagikan banyak hal, insight-nya untuk hotel-hotel lain juga Terima kasih. dan, selamat sekali lagi untuk Eco Climate Badge Terima Goals-nya. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Thank Pak Eti. Thank you. Terima kasih semua.